berita, pengetahuan, dan perkataannya. Shalom Sobat Terkasih dimanapun Anda berada. Berita, pengetahuan, dan perkataannya merangkum berita terkini dari berbagai peristiwa, polemik, dan berbagai berita yang sedang terjadi saat-saat ini. Sebagai anak Tuhan, kita perlu mengetahui beberapa kejadian yang sedang terjadi di dunia ini. Karena banyaknya bencana-bencana ini menunjukkan penggenapan firman Tuhan akan tanda-tanda akhir zaman yang sudah digenapi. Sehingga kita harus semakin berjaga-jaga, berdoa, dan dekat dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dapat berdoa untuk dunia ini dan khususnya bangsa Indonesia. Sehingga perlindungan dan pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk orang-orang yang percaya. Dan kemuliaan Tuhan pun akan dinyatakan atas dunia ini dan khususnya bagi bangsa Indonesia. Dan inilah berita yang telah kami rangkum. Dari mancanegara, Alien Church, gereja alien yang berlokasi di Los Angeles. So behind the train station in downtown LA, there's a literal alien church? We were just recording that outside when the door started lifting up. This is some you would only find in LA, I swear to God. These two guys walked out from behind the building and said, Oh, you guys opened it. Yeah. Oh, Passing by? Yeah, I've never seen this before. You guys walking together? yeah. I don't know why we decided to follow these men inside, but we did, and This member that comes on Sundays and Mondays and does like sound healing. And we're gonna have other members that are going to come to. Menikah dengan robot? Pria ini serius menjalani hidup bersama boneka pintar. Seorang pria di Tiongkok menikah dengan robot wanita yang dirancang khusus menyerupai manusia. ChatGPT menggantikan pendeta dalam ibadah gereja di Jerman selama 40 menit. Sebuah gereja di Fürth, Jerman bikin heboh pada 2023 lalu setelah menggelar ibadah yang dipimpin oleh ChatGPT selama 40 menit. Avatar AI menyampaikan doa, musik, dan khotbah di hadapan 300 jemaat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das macht dein Zorn, dass wir so vergeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 236 orang terluka akibat gempa bumi Istanbul, Turki. Sekolah pun diliburkan 2 hari. Gempa dengan magnitudo 6,2 mengguncang Istanbul pada hari Rabu 23 April, menyebabkan sekitar 240 orang terluka. Sedikitnya 236 orang terluka akibat gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Laut Marmara dekat wilayah pinggiran Istanbul, Turki pada Rabu siang 23 April 2025. Dikutip dari akun media sosial X, Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, gempa tersebut terjadi pada pukul 12:49 waktu setempat dengan kedalaman sekitar 7 km dan berlangsung selama 13 detik. Ali juga menyampaikan bahwa gempa susulan bermagnitudo 5,9 tercatat terjadi sebanyak 51 kali. Guncangan dahsyat itu pun menyebabkan warga panik hingga berhamburan ke jalan serta mengakibatkan pemadaman listrik dan gangguan internet. Selain di Istanbul, gempa juga terasa di beberapa provinsi sekitarnya. Penyakit menular misterius menjangkiti puluhan siswa dan guru sekolah di Malaysia. Sebanyak 39 orang dan guru SMA menjalankan perawatan di rumah sakit sejak awal bulan ini. Para pasien mengalami gejala pilek, demam, batuk, lepuh, muntah, diare, hingga ruam dan koreng merah pada kulit.
Otoritas Kesehatan Distrik Kuala Muda, tempat sekolah berada, serta Distrik Yan memperingatkan orang-orang yang berinteraksi dengan para siswa dan guru tersebut. Selain itu, orang-orang yang berkunjung, menginap, atau berpartisipasi dalam kegiatan di fasilitas pelatihan swasta Kempalas Yan pada atau setelah tanggal 3 April juga harus memeriksakan diri. Ketua Komite Kesehatan Kedah, Mansur Zakaria, mendesak penyelidikan klaster penyakit menular yang terkait dengan Kempalas. Seluruh petugas medis harus segera melapor ke Dinas Kesehatan Kedah jika menemukan pasien yang menunjukkan salah satu kriteria yang disebutkan. Dinas Kesehatan Kedah pertama kali mendapatkan laporan ini pada 24 April 2025. Setelah pemberitahuan tersebut, Kantor Kesehatan Distrik Kuala Muda dan Yan melakukan penyelidikan langsung dan mengonfirmasi bahwa semua siswa dan staf sekolah yang terjangkit menghadiri camp pelatihan. Totalnya ada 763 orang siswa dan guru di sekolah tersebut, namun yang dipastikan terjangkit sejauh ini hanya 39 orang. Dari jumlah tersebut hanya 1 orang yang masih dirawat, yaitu seorang siswa. Kasus kematian WNI di Kamboja meledak. Kasus online scam di Kamboja yang menargetkan WNI semakin meningkat mencapai 1.112 kasus. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Phnom Penh mencatat kasus kematian warga negara Indonesia atau WNI di Kamboja melonjak hingga 75% pada Januari hingga Maret 2025 dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Dalam rilis resmi KBRI Phnom Penh, pada Kamis 24 April 2025, mereka telah menangani 28 kasus kematian WNI. Berdasarkan laporan kepolisian dan rumah sakit di Kamboja, penyebab utama kematian para WNI mencakup penyakit jantung dan stroke, diabetes dan gagal ginjal atau liver, HIV/AIDS, TBC dan penyakit paru-paru, kecelakaan dan sebagainya. KBRI juga mencatat kenaikan signifikan WNI bermasalah di Kamboja hingga 174% dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Dari total kasus yang ditangani KBRI, sebanyak 1.112 kasus atau 85% melibatkan WNI yang terkait dengan penipuan daring atau online scam. Lebih lanjut, KBRI menerangkan, kegiatan penipuan daring dilakukan warga Indonesia dan menargetkan masyarakat Indonesia di negara ini. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah kasus WNI yang terlibat penipuan daring naik 263% dari 306 kasus menjadi 1.112 kasus. Sementara itu, sisanya terkait kasus permasalahan perdata, ketenagakerjaan, dan keimigrasian dari berbagai sektor bisnis dan industri. Sesuai dengan informasi imigrasi Kamboja di tahun 2024, terdapat lebih dari 131.000 WNI yang menetap dan bekerja secara legal di Kamboja. Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmo Sumarto, mengatakan banyak di antara WNI yang terlibat dalam kegiatan online scam tersebut sudah berada di Kamboja lebih dari 6 bulan. Lebih lanjut, Santo mengatakan KBRI Phnom Penh akan memperkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait di Indonesia guna mendorong upaya pencegahan, penanggulangan, dan penindakan, terutama atas kasus WNI bermasalah di Kamboja. Spanyol Portugal blackout. Listrik mati, ATM lumpuh, rumah sakit pun kacau. Senin 28 April yang lalu menjadi hari kacau di Semenanjung Iberia. Pemadaman listrik massal melanda Spanyol dan Portugal, membuat warga panik. Layanan publik pun lumpuh dan kota-kota besar seperti Madrid dan Lisbon seperti kembali ke zaman batu. Kementerian Dalam Negeri Spanyol sebelumnya mengumumkan keadaan darurat di tengah pemadaman listrik besar-besaran. Layanan kereta api jarak menengah dan jarak jauh dihentikan akibat pemadaman listrik besar-besaran serta
serta masih putusnya komunikasi. Menteri Perhubungan Spanyol Oscar Puente di media sosial X mengatakan perjalanan kereta api jarak menengah dan jarak jauh belum akan normal setidaknya pada hari Selasa. Petugas dari operator kereta membutuhkan waktu untuk memulihkan sistem kontrol begitu pasokan listrik pulih. Petugas dari operator kereta membutuhkan waktu untuk memulihkan sistem kontrol begitu pasokan listrik pulih hingga memulai kembali semua sistem. Namun pulihnya pasokan listrik tidak serta merata membuat perjalanan kereta bisa langsung normal kembali. Jaringan listrik dan telepon seluler terputus di banyak wilayah, termasuk Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Sevilla, serta kota-kota lainnya. Listrik padam sejak pukul 12.30 waktu setempat. Pemadaman listrik juga dilaporkan terjadi di Portugal dan sebagian Perancis. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Senin malam mengatakan hampir setengah dari pasokan listrik telah dipulihkan. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kapan pasokan listrik bisa sepenuhnya pulih dan aktivitas publik mungkin belum akan berjalan normal pada Selasa. Sementara penduduk di beberapa wilayah Madrid mengatakan pasokan listrik hampir pulih di seluruh wilayah ibu kota. Detik-detik Israel dihantam badai gurun saat darurat kebakaran. Di tengah keadaan darurat nasional akibat kebakaran, badai pasir dahsyat pun turut melanda wilayah selatan Israel dan kota Jenin di tepi barat yang diduduki Israel pada hari Kamis tanggal 1 Mei yang lalu. Media lokal Channel 12 melaporkan bahwa badai bahkan mencapai sebuah pangkalan militer di Damaskus. Israel saat ini dilaporkan tengah berjibaku dengan berbagai bencana yang tengah melanda. Belum usai upaya pemadaman akibat kebakaran hutan yang membara, Israel kini juga menghadapi badai pasir. Wilayah yang mengalami badai pasir berada di Israel Selatan. Menurut laporan, awan debu raksasa menyelimuti gurun Negev dan kota Beersheba. Badai pasir itu disebut membuat jarak pandang nyaris nol dan menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Namun sebelum insiden ini terjadi, Badan Meteorologi Israel memang telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim. Ahli meteorologi Israel Lior Sudri juga mengatakan bahwa suhu panas akan menyelimuti Israel di kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Akibat kondisi tersebut, pemerintah terpaksa membatalkan peringatan Hari Kemerdekaan Israel ke-77 demi keselamatan publik. Sementara itu, hingga Kamis 1 Mei 2025, kebakaran di Israel telah menghanguskan lebih dari 13.000 hektar lahan. Selain itu, ada 13 orang dilaporkan mengalami luka, di mana 3 diantaranya harus dievakuasi. Pemerintah Israel pun kini menjerit meminta bantuan internasional. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Italia dan Kroasia akan mengirimkan pesawat pemadam. Kebakaran di Israel tahun 2025 ini pun disebut sebagai yang paling parah dalam 1 dekade terakhir. Dari Indonesia, TBC mengintai Surabaya, 12.096 kasus terdeteksi. Kasus TBC di kota Surabaya menjadi perhatian serius, sebab berdasarkan laporan periode Januari hingga Desember 2024, tercatat ada 12 ribuan kasus angka TBC. Angka ini setara dengan 75% dari target estimasi Dinas Kesehatan Jawa Timur yang sebesar 16.000 lebih kasus. Angka TBC di Surabaya tembus 12.000 kasus. Sahabat, kasus tuberkulosis atau TBC di kota Surabaya menjadi perhatian serius. Sebab berdasarkan laporan periode Januari hingga Desember 2024, tercatat ada 12 ribuan kasus angka TBC. Angka ini setara dengan 75% dari target estimasi Dinas Kesehatan Jawa Timur yang sebesar 16.000 lebih kasus. Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Nani Sukristina mengatakan, estimasi penemuan kasus di tahun 2025 mencapai 16 ribuan kasus. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, temuan TBC di Surabaya sudah mencapai ribuan. Kata Nani, ada berbagai strategi untuk menanggulangi TBC. Dinkes Surabaya akan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai sektor dan melakukan kegiatan pencegahan peningkatan TBC. Selain itu, juga akan melibatkan peran lintas sektor di masing-masing wilayah melalui berbagai kegiatan.
seperti melakukan investigasi kepada minimal 8 orang serumah atau kontak erat melalui gerakan Cak Daning. Dinkes Surabaya juga akan menggelar kegiatan screening kesehatan terintegrasi TBC PTM dan TBC Anak, serta menggandeng Universitas Airlangga dalam melakukan tata laksana penanggulangan TBC Anak. Gak hanya itu sahabat, Dinkes Surabaya juga akan memperluas jaringan layanan TBC serta melakukan MOU atau kerjasama dengan rumah sakit hingga klinik. Pemkot Surabaya juga akan melakukan penguatan jaringan internal TBC dengan melibatkan peran lintas poli atau ruangan. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, Pemkot akan meningkatkan penguatan, pendampingan, dan dukungan sosial untuk mempertahankan pengobatan. Pemkot juga melakukan pelacakan kasus pasien yang belum memulai pengobatan LTFU atau Lost to Follow Up dan mangkir hingga pendampingan pasien TBC oleh tim ahli klinis dan KOPI TBC. Anda punya pendapat tentang TBC di Surabaya yang meningkat? Tulis di kolom komentar. Viral, Ketua Sinode GMIM, Hein Arina disebut MOU dengan gereja pendukung LGBT. Viral di media sosial terkait Ketua Sinode GMIM, Pendeta Hein Arina, yang melakukan kerjasama pelayanan lewat penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Presbyterian Church di Kentucky. Ketua Sinode GMIM tanda tangani MOU dengan gereja pro-LGBT di Amerika, picu kontroversi dan tuntutan transparansi dari jemaat. Viral di media sosial terkait Ketua Sinode GMIM, Pendeta Hein Arina, yang melakukan kerjasama pelayanan lewat penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Presbyterian Church atau PCUSA di Kentucky. Berdasarkan postingan viral itu menyebutkan bahwa PCUSA yang bekerja sama dengan GMIM adalah salah satu denominasi Kristen Protestan di Amerika yang secara terbuka mendukung komunitas LGBTQ+. Hal ini memicu banyak tanggapan negatif di media sosial, baik dari netizen dan bahkan dari kalangan pendeta. Salah satu suara kritis datang dari Pendeta Joyce Worotikan. Melalui akun media sosial Facebooknya, dirinya menyampaikan kerisauannya atas kerjasama GMIM dengan PCUSA tersebut. Pendeta Joyce Worotikan kembali menjelaskan, PCUSA tersebut dikenal tidak mendiskriminasi gender dan telah mempraktekkan sejumlah kebijakan progresif, termasuk menahbiskan pendeta transgender dan merestui pernikahan sesama jenis. Gereja PCUSA ini tidak mendiskriminasi gender, ramah ke LGBTQ dan transgender, dan mempendetakan transgender serta bahkan menikahkan pasangan LGBTQ, tambahnya. Listrik sepulau Bali padam. Pulau Bali mengalami pemadaman total atau blackout. Pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan Bali, sehingga menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali. Beginilah suasana di kota Denpasar, Bali yang gelap gulita pada Jumat malam, saudara. Sumber cahaya hanya terbatas dari lampu kendaraan. Lampu lalu lintas yang mati membuat kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan. Pemadaman listrik di Pulau Bali terjadi sejak pukul 4 sore dan berlangsung selama beberapa jam. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Pemadaman listrik ya Kak, dari jam 4 sore tadi mulai padam sampai sekarang masih belum nyala. Itu pertama ini ya? Iya, biasanya kalau mati sebentar-sebentar aja. Ini tumben banget lama. Menurut manajer komunikasi PAN Unit Induk Distribusi Bali Iwayan Eka Susana, dugaan sementara penyebab pemadaman yang terjadi di Pulau Bali akibat adanya gangguan di PLTU Celukan Bawang Buleleng. PT PAN tengah melakukan upaya pemulihan gangguan kelistrikan yang terjadi di PLTU Celukan Bawang Unit 2 secara bertahap. Dalam beberapa jam ke depan ditargetkan perbaikan selesai. Saat ini dilaporkan aliran listrik di beberapa wilayah di Pulau Bali mulai menyala.
Indonesia resmi menjadi negara dengan tingkat kecanduan internet paling tinggi sedunia. Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam hal kecanduan internet. Rutinitas harian, hiburan, bahkan emosi kini banyak bergantung pada layar. Demikianlah berita-berita yang telah kami rangkum selama sepekan ini. Mari sobat terkasih, kita satukan hati untuk sungguh masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami percaya Engkaulah yang memegang daulat penuh atas seluruh bangsa di dunia ini. Kami berdoa, Engkau turut bekerja atas seluruh pemimpin-pemimpin kepala negara di dunia ini. Biarlah mereka semakin menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan atas keadaan yang telah terjadi hari-hari ini. Tuhan, bekerjalah supaya Injil makin diberitakan dan makin menjangkau sampai seluruh penduduk bumi ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan atas negeri kami ini. Berikanlah roh takut akan Tuhan atas seluruh pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga terendah. Satukanlah bangsa kami Tuhan dalam kasih-Mu. Sungguh kasih-Mu melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar pemulihan, kebangkitan, dan kemenangan-Mu terjadi bagi Indonesia sampai Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan kami percaya dengan iman kami sudah terima jawaban dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin.